Oke, sekarang kita akan membahas mengenai fanspage di Facebook. Jadi kalau fanspage yang kita miliki itu nanti bentuknya seperti ini teh. Ada admin panel di sini, atas sini ada admin panel dari sini sampai ke batas di sini. Di bawahnya itu ada cover picture, gambar cover. Nah, di sini ada profile picture. Nah, kalau kita fanspage ini kita adminnya itu ada admin panel ya. Nah, admin panel ini bisa disembunyikan, diklik hide di sini, dia akan sembunyi. Kalau kita klik lagi show, sembunyi lagi, hide, show. Nah, beda kalau fanspage yang kita bukan adminnya, itu seperti ini. Nah, langsung ada cover picture, tidak ada admin panelnya. Di bagian atas itu tidak ada admin, langsung cover picture, lalu ada barnya Facebook di sini. Nah, kalau di sini itu ada admin panel, ada bar, baru di bawahnya ada cover picture, ya. Di sini tidak ada. Nah, karena ini fanspage-nya masih baru, itu notification-nya di sini kosong. Jadi you have no new notification, tidak ada notifikasi yang baru. Kemudian di sini tempat message. Jadi kalau orang kirim message PM ke kita, itu masuknya di sini. Nah, di sini new likes maksudnya adalah orang-orang yang nge-like page kita yang baru gitu. Yang paling baru itu nanti ada di atas. Kemudian insight ini untuk mengukur pertumbuhan dari fanspage kita. Di sini insight-nya juga belum ada karena you need 30 more likes on your page. Jadi butuh 30 likes minimal supaya insight-nya bisa muncul. Karena ini fanspage-nya masih baru, itu belum ada like sama sekali. Lalu di sini ada invite friends. Ini maksudnya kita bisa mengundang teman-teman kita yang jadi teman di saya kalau di sini ya. Kalau kita klik invite, nanti dia ada undangan untuk nge-like fanspage kita. Nah, kita tidak usah menggunakan fasilitas ini karena nanti kita akan datang sendiri yang nge-likes-nya ya. Nah, di sini ada update page info. Nah, ini kita bisa klik like di sini. Nah, beda halnya kalau fanspage-nya udah pernah jalan, udah ada yang nge-likes, udah ada insight-nya, itu bentuknya seperti ini. Nah, ini fanspage kita juga, tapi sudah ada yang nge-likes ya. Yang nge-likes-nya sudah 42.000 orang. Nah, di sini ada notification-nya ada banyak. Nah, di sini ada post. Kalau notification-nya kita klik, di sini ada tulisan Francesca Dewi, Annabeth Putri Athena, dan 10 other commented on your status. Jadi 10 orang lagi di samping berdua ini itu komen di status yang baru dibuat di bawah sini. Kalau kita klik aja di sini, klik nanti akan masuk ke status yang dikomenin sama mereka. Nah, di sini ada message-nya ada 5 di sini. Jadi 5 orang yang bikin message masuk ke kita, ya, yang belum dibaca itu ada 5. Kalau sudah dibaca semuanya, ini 5-nya hilang. Nah, kemudian ada new likes. Ini orang-orang yang baru saja nge-like page kita. Yang paling baru itu yang di atas sini, dia warna biru. Gitu, diwarnain biru sama si Facebooknya. Kalau yang warnanya putih seperti ini dia sudah kita lihat. Jadi kalau kita belum lihat itu warnanya biru. Gitu. Kemudian insight-nya ini nanti ada reach people who saw your post. Jadi orang-orang yang melihat postingan kita itu ada 27.000 dalam minggu ini. Kemudian kalau kita klik di sini check out the new page insight, ini akan terdapat statistik mengenai fanspage kita. Nanti kita tidak usah membahas ini lebih lanjut, nanti saja. Kemudian invite friends sama seperti tadi ya. Kita bisa mengundang teman-teman kita untuk bisa nge-like di page kita. Nah, di sini ada covernya. Jadi ini cover, lalu di sini ada profile picture sama seperti yang di sini. Nah, di sini ini adalah nama dari fanspage ini, yaitu fashion untuk dropship dan reseller. Kemudian di bawahnya ada be the first person to like this. Maksudnya jadilah orang pertama yang nge-like fanspage ini. Kalau fanspage-nya udah ada likersnya seperti ini, di sini ada nama dari fanspage-nya sahabat wanita. Nah, likes-nya udah ada di sini 42.448 sama seperti di sini ya. Lalu 2.558 talking about this. Maksudnya apa? Jadi orang-orang yang ikut komen, yang ikut nge-like di postingan di bawah sini, di postingan, ini kan banyak postingannya ya. Ada yang nge-like, ada yang komen, ada yang share. Ini banyaknya share nih, 48. Itu masuk ke dalam talking about this. Gitu. Nah, di sini ada rangkuman mengenai fanspage ini mengenai apa. Jadi di sini kita bisa tulis apapun
slogan dari fanspage ini. Gitu. Ini foto ini adalah foto. Kalau kita klik nanti kita masuk ke album foto yang sudah pernah kita upload di fanspage ini. Nah, di sini ada likes-nya ya 42.448. Kalau kita lihat fanspage yang masih baru, di sini clothing ya. Fanspage ini mengenai clothing sama seperti yang di sini. Clothing. Kalau di sini I love hijab, ini punya orang lain ya. Itu company. Jadi tipe fanspage-nya company. Kalau kita clothing. Lalu di bawahnya ada tulisan slogannya ya, menyediakan koleksi fashion untuk dropship dan reseller dengan fasilitas yang oke. Kemudian di sini ada foto. Kalau kita klik masuk ke album foto dari fanspage ini. Nah, kita bisa membuat status di fanspage ini dengan cara masuk mengetikkan status di sini. Misalnya saya tulis ini contoh status. Gitu. Kalau kita klik pause, dia akan menjadi status. Ini contoh status. Nah, status sebelumnya itu pindah ke kanan. Nanti dia pindah ke kiri sampai ke bawah jadi timeline. Ini adalah timeline ya, seperti di Facebook kita. Nah, seperti ini. Ini kita punya timeline di Facebook kita. Jadi postingan-postingannya itu terus ke bawah seperti itu. Sama persis dengan fanspage. Jadi ini Facebook pribadi, kalau ini fanpage. Nah, status ini akan dibaca oleh orang-orang yang sudah nge-like page kita. Nah, dia akan jadi update status dari fanspage ini dan akan dilihat oleh orang-orang yang sudah nge-like fanspage kita. Nah, kemudian untuk memposting foto, kita bisa klik di sini. Kalau kita tidak klik di sini, ini defaultnya itu status. Kita langsung tulis ini status. Tapi kalau kita klik di sini, ini kita upload foto. Kita klik upload foto atau create foto album. Album dan foto itu berbeda. Kalau foto itu satu buah ya, satu buah kita upload jadi status tapi bentuknya foto. Kalau album itu kita bisa bikin fotonya banyak. Jadi dalam satu album ada banyak foto. Seperti itu. Nah, kalau kita klik upload foto atau video, jadi kita bisa pilih file, upload ya, foto atau video. Kemudian kita cancel dulu di sini. Kemudian kalau kita bikin album, tadi pilih album juga sama, nanti pilihnya bisa banyak. Seperti itu. Nah, yang tadi sudah kita tulis, ini status tidak hilang. Karena nanti sebagai tulisan si fotonya. Nah, misalnya kita buat saja choose file di sini ya. Kita pilih yang pertama, di sini gambar baju juga. Klik 2 kali atau klik sekali lalu klik open. Nah, maka ada tulisannya di sini. Tulisan dari filenya tersebut. Nah, kalau kita klik pause, dia akan mengupload fotonya ke Facebook, lalu fotonya akan kelihatan di sini. Nah, ini tulisan ini statusnya ada di sini, gitu. Nah, di sini nama fanspage-nya di sini 2 seconds ago, jadi kita buat status ini 2 detik yang lalu ya. Kalau ini 5 hours ago, 5 jam yang lalu. Kalau kita klik foto ini jadinya akan membesar. Nah, ini orang-orang yang bisa ngeklik fotonya itu adalah orang-orang yang ngelihat wall di sini, ngelihat timeline di sini, dia bisa ngeklik gambarnya. Atau orang-orang yang nge-likes fanspage di sini. Nanti di update status mereka itu muncul gambar yang kita masukkan. Seperti itu. Kemudian mereka bisa komen di sini. Misalnya ada orang yang nanya harganya, berapa harganya? Seperti itu. Nah, di sini nanti atas nama dia. Gitu. Kita bisa reply langsung di bawahnya. Jadi kita bisa reply per orang yang komen atau kita bisa tulis di sini. Perhatikan bedanya. Kalau kita langsung tulis di sini, ini komen. Itu dia akan sejajar. Tapi kalau kita reply di sini atau reply di sini, itu akan khusus mereply komen yang ini. Misalnya kita tulis harganya 50.000. Nah, dia akan khusus membalas komen yang di atasnya kalau kita klik reply. Oke, kalau kita langsung tulis komen di sini, dia tidak khusus membalas salah satu komen, tapi dia akan di paling bawah, akan muncul sebagai komen baru. Nah, sekarang apa bedanya kalau kita mengupload album foto? Kalau kita klik lagi di sini, kemudian akan muncul upload foto atau video atau create
foto album. Kita klik saja create foto album misalnya seperti itu. Kita bisa memilih banyak picture. Kalau kita klik satu-satu, ini pilihannya akan berganti-ganti. Kalau kita ingin pilih lebih dari satu, itu kita klik gambar satu di sini, kemudian tekan tombol kontrol, tekan terus kontrolnya, lalu kita klik lagi yang lain seperti ini, atau kita pilih yang nomor 4 di sini, kemudian pilih yang paling terakhir misalnya. Jadi ada 4 file yang kita pilih, file gambar, kemudian kita klik open. Nah, perhatikan di sini ada 4 file ya yang sudah dipilih, sama seperti di gambarnya. Kita tinggal klik open. Nah, maka dia akan mengupload gambarnya sampai selesai. Uploading. Lalu di sini kita bisa tulis misalnya koleksi September minggu ketiga. Misalnya seperti itu. Di sini say something about this album. Jadi ini keterangan mengenai albumnya. Kalau yang di atas ini adalah judul album ya, album foto. Di sini keterangan mengenai albumnya. Misalnya kita tulis saja semua diskon 50%. Seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa mengkomen memberi keterangan dari si fotonya masing-masing. Misalnya di sini bahan kaos gitu ya. Kemudian di sini bahannya chiffon. Bahan chiffon. Lalu di sini misalnya bahan kaos harganya berapa gitu, bisa juga. Di sini misalnya bahan kaos harga misalnya Rp 60.000 misalnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, ini sudah selesai di-upload semua, udah ada gambarnya, kita bisa klik post photos. Di bawah sini ada post photos. Jadi kalau semua sudah selesai di-upload dan sudah ditulis judulnya, ditulis keterangannya, ini juga bisa ditulis where were this taken, kapan foto ini diambil. Ini dikosongkan juga nggak apa-apa ya. Ini juga tadi dikosongkan juga nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa kita tulis juga. Kita tinggal klik post photos. Nah, maka dia akan mengepostkan foto-foto ini, foto album ini ke dalam Facebook. Nah, di sini ada 4 ya. Di sini ada album ya. Di sini foto. Kalau kita masuk album, ini ada koleksi September minggu ketiga. Nah, kita bisa klik lagi di sini untuk kembali ke timeline atau wall dari fanspage. Halaman depan dari fanspage yang tadi. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ini album yang kita upload tadi. Ini gambar yang terakhir di atas, kemudian gambar yang 3 lagi ada di bawahnya. Seperti ini. Nah, ini ada foto yang tadi sebelumnya kita update, kita posting. Nah, orang bisa komen di sini. Ini kalau komen di sini, ini komen di albumnya. Ini komen di albumnya. Tapi kalau dia klik salah satu gambar, kemudian komen di sini berapa harganya, ini komen di salah satu foto saja, tidak di seluruh album. Seperti itu. Nah, kita bisa reply seperti tadi ya. Ini yang komen fashion untuk dropship dan reseller. Ini yang komen adalah si fanspage-nya sendiri. Nama fanspage-nya kan fashion untuk dropship dan reseller. Kalau orang lain nanti dia di sini nama orang lain tersebut yang komen. Nah, kita bisa klik di sini atau klik tanda silang untuk menutup jendela ini ya, atau klik di tempat lain seperti itu. Nah, maka jendela tadi akan ketutup. Oke, jadi nanti tugas kita itu hanya mengupload foto dan melayani yang komen-komen seperti ini. Nah, kita bisa mengetahui ada yang komen itu dari notification di atas. Kalau ini kan tidak ada orang lain yang komen, notifikasinya masih tidak ada. Nah, kalau kita buka fanspage yang misalnya ini untuk contoh saja ya, yang sudah ada notifikasinya, ini kalau kita klik notifikasi ada 1, lalu di sini ada yang di highlight ya, ada di warna biru sama si Facebook. Kalau ini kan tidak di warna biru, warna putih yang lain. Hanya yang atas saja yang baru, yang belum kita lihat di warna biru. Dikasih warna biru sama Facebook. Kita klik saja. Nah, di sini ternyata yang paling baru ini, gue setuju tapi cinta tuh jujak butuh duit kali ya. Dia Francisca Dewi ini dia komen seperti itu. Nah, kita bisa kasih likes untuk komennya dia, atau kita bisa reply. Misalnya kita reply saja di sini setuju gitu ya. Lalu kasih tanda senyum seperti ini, titik 2 tutup kurung itu tanda senyum. Nah, seperti itu. Nah,
Di sini kita sahabat wanita, kita fanspage-nya namanya sahabat wanita, nge-reply komen di komennya si Francisca Dewi. Nah, kita bisa sorting, ini tombol yang di sini. Ini untuk sorting, untuk mengurutkan komen-komen berdasarkan, kalau kita klik di sini, kita klik komen, kita urutkan berdasarkan top comments. Maksudnya top comment adalah komen-komen yang banyak di likes atau banyak di reply, atau berdasarkan recent activity. Recent activity itu diurutkan berdasarkan yang paling lama, jadi komennya udah sejam yang lalu, sama yang paling baru komennya, misalnya baru semenit yang lalu, itu diurutkan berdasarkan waktu dia komen. Misalnya klik di sini. Nah, ini yang paling baru dikomenin, didiskusikan itu kan yang ini tadi, a few second ago, hanya beberapa detik yang lalu, dia ada di paling atas. Lalu 3 menit yang lalu, kemudian 5 menit yang lalu, makin lama ke bawah, diurutkan ke makin lama, 29 menit yang lalu. Nah, seperti itu. Nanti kalau orang yang komen-komen di postingan kita, di foto yang kita upload, itu kita jawab satu persatu gitu. Gimana cara tahu orang komen di salah satu postingan kita? Kita bisa lihat dari notification yang tadi. Oke, sekarang kita kembali lagi ke halaman depan dari fanspage sahabat wanita. Halaman depan atau timeline ya, atau wall dari fanspage tersebut. Kita bisa klik di sini sahabat wanita untuk kembali ke halaman depan, ke timeline ya, yang timeline itu yang ada foto covernya, ada profile picture-nya. Nah, di sini ada notification lagi. Ini artinya ada orang lagi yang komen. Kalau kita klik, nah ini orang lain lagi komen nih, yang masih baru. Yang tadi kan sudah kita balas ya. Yulia Villa, Dewi Jat, dan 17 orang lainnya komen di status yang kita buat, on your status. Nah, kalau kita klik, nanti kita bisa masuk ke sini. Oke, gitu dia, Yulia Villa tadi tulis oke. Nah, terus kita kembali lagi ke fanspage-nya, ke wall-nya atau timeline-nya. Nah, kita bisa, kalau kita buka lagi notification-nya, kita bisa klik kanan ya. Kalau mau ngeklik kiri langsung kebuka di wall, di tab ini ya. Tapi kalau kita klik kanan lalu klik open link in new tab di sini, nah dia akan membuat tab baru. Di atas, jadi tab yang ini nggak berubah, tetap di sini. Membuka tab baru. Nah, di sini kita bisa lihat tadi komen-komennya dia. Nah, kalau kita udah bisa nge-reply, kita like misalnya di sini, atau kita reply, kita bisa close aja. Close, tapi tetap ada kebuka di sini, wall atau timeline dari fanspage ini. Nah, kita kembali lagi ke fanspage fashion untuk dropship. Fashion untuk dropship dan reseller ya. Ini nama fanspage-nya. Nah, kita bisa delete. Jadi kalau kita salah upload foto, misalnya ini contoh status, ini salah nih, kita bisa delete. Klik di sini, lalu klik delete gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, saya akan jelaskan pilihan-pilihan yang ada di sini kalau kita klik di kanan atasnya. Nah, coba perhatikan di sini juga kalau kita arahkan mouse, di sini kanan atasnya ada tanda centang seperti ini. Kita bisa klik, lalu akan muncul pilihan-pilihan yang lain. Pilihan yang pertama adalah pin to top. Maksudnya apa? Kalau kita klik di sini pin to top, maka postingan yang ini itu akan ada di paling atas. Gitu, paling atas. Meskipun kita tulis lagi status yang lain, tulis lagi, dia tidak akan turun ke bawah, tapi tetap ada di atas. Nah, status yang baru yang kita tulis, itu ada di bawahnya langsung. Jadi dia akan ada di atas saja kalau kita klik pin to top. Kalau kita change date, ini tanggal ketika kita bikin postingan ini. Nah, ini kita bisa ganti tanggalnya dengan cara change date di sini. Kalau kita klik highlight, ini postingannya akan jadi besar. Ini kan postingan dari kiri sini sampai ke kanan sini. Tapi kalau kita pilih highlight yang tadi, maka postingannya akan dari kiri jauh di sini sampai ke kanan di sini. Jadi besar postingannya. Itu kalau highlight. Kalau reposition foto, kita bisa menggeser-geser fotonya seperti ini. Nah, ini bisa kita geser-geser. Itu reposition foto. Kemudian kita bisa klik save atau default position untuk kembali ke posisi yang tadi, atau kita klik cancel untuk membatalkan ya. Kita bisa klik cancel saja. Nah, pilihan yang lain itu hide
from page. Kita bisa menyembunyikan status ini, foto ini dari halaman ini, dari wall di sini, dari timeline di fanspage ini. Kita bisa hide itu sembunyikan. Tapi meskipun di hide di sini, dia akan tetap kelihatan di update statusnya orang lain, di wallnya orang lain. Kemudian kita bisa delete foto di sini ya. Kita delete saja misalnya. Ini kita delete supaya tidak ada lagi di sini, karena ini kita anggaplah saja salah posting ya. Nah, dia sudah di-delete. Kalau kita refresh ya, dia akan hilang. Sudah di-delete. Nah, foto yang tadi sudah di-delete, jadi masih ada status yang ini dan album yang tadi kita upload. Kemudian pilihan yang terakhir adalah embed post. Embed post di sini maksudnya adalah kita akan pasang postingan ini di website kita. Nah, ini jarang kita gunakan karena kita tidak pernah melakukan embed post di website milik kita yang lain. Kemudian di sini, nah sekarang kita delete saja semua supaya nanti kita bisa. Nah, tapi kalau album foto itu tidak ada pilihan delete. Jadi kita harus delete satu persatu dulu, atau kita masuk ke koleksi September minggu ketiga, kita klik saja tadi judul albumnya. Coba kita kembali lagi ya. Kita bisa klik judul albumnya di sini, koleksi September minggu ketiga, klik saja. Nah, kita bisa delete album di sini. Ada pilihan gambar roda gigi seperti ini, kita klik, lalu kita klik delete album. Nah, semuanya, are you sure you want to delete koleksi September minggu ketiga? Kita klik saja delete album. Nah, maka albumnya sudah di-delete. Kalau kita kembali lagi ke wallnya, kita klik di sini ya. Ini kita akan kembali ke timeline dari fans page, kembali ke wallnya fans page, ke halaman depannya. Albumnya udah di-delete, udah hapus, sudah hilang. Nah, kita bisa delete, ini contoh status juga, misalnya delete di sini. Klik saja delete. Nah, maka hilang juga kalau di refresh. Nah, yang ini ya, ini kan fashion untuk dropship dan reseller, nama fanspage kita. Change their cover photo. Mengganti, ini nggak usah ditampilkan, kita hide from page saja. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita refresh. Nah, postingannya sudah kosong. Sudah kosong, jadi kita bisa memposting yang baru, seperti itu. Nah, sampai di sini tutorial mengenai fanspage. Terima kasih.